Jadi saya Yudis Febrian ditemani dengan teman-teman saya ada India, Isti, Agami, Nabila. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam pertambangan di Indonesia. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja yang akan kita presentasikan, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari sumber daya alam itu sendiri. Next. Jadi, teman-teman sekalian, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ada di muka bumi ini. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, sumber daya alam ini dibagi ke dalam 3 galian. Yang pertama ada bahan galian golongan A, kemudian yang kedua ada bahan galian golongan B, yang ketiga ada bahan galian C. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bahan galian bagian B dan bahan galian C. Nah, yang mencakup marmer, kaolin, dan granit. Nah, secara geologis, letak Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, Australia, dan Pasifik. Kondisi ini pada satu sisi menyebabkan potensi bencana di Indonesia terbilang cukup tinggi akibat dari aktivitas lempeng-lempeng tersebut. Di sisi lain, potensi bencana itu menyimpan keuntungan bagi negara Indonesia. Akibat dari pergerakan lempeng-lempeng tersebut akan terjadi pergerakan pulau-pulau dan struktur batuan yang beragam. Kemudian berbagai jenis dan umur batuan yang bervariasi itu membuat wilayah Indonesia kaya dengan sumber daya alamnya seperti mineral logam, seperti emas, tembaga, perak besi, kromit, dan lain sebagainya. Next. Yang pertama kita akan membahas mengenai marmer yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, saya dan Niti akan menjelaskan tentang marmer. Yang pertama, marmer merupakan batuan kristalin kasar yang berasal dari batu kapur atau dolomit. Proses terbentuknya marmer. Yang pertama, batu kapur mengalami rekristalisasi, lalu yang kedua hilangnya struktur asal batuan. Marmer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, marmer memiliki struktur yang kompak. Yang kedua, gugusan kristal yang terdapat pada marmer relatif sama dengan tekstur yang halus hingga agak kasar. Yang ketiga, marmer pada umumnya didominasi oleh mineral kalsit dengan kandungan mineral-mineral lain seperti klorit, mika, kuarsa, remoid, dan jenis silikat yang lain seperti hematit, limolit, dan grafit. Yang keempat, memiliki nilai komersil atau nilai ekonomi yang bergantung pada tekstur dan warna batu tersebut. Yang kelima, marmer terpengaruh oleh porositas, kekuatan terhadap cuaca, dan kekuatan legangan. Yang keenam, berdasarkan besar butirnya, marmer memiliki tekstur dari yang halus hingga kasar. Untuk sifat-sifat marmer ini kaya akan unsur mineral sebagai kalsit, karbonat, dan kalsium. Dapat tembus cahaya dan mempunyai tekstur yang lembut sehingga mudah dipahat. Untuk daerah penghasil marmer, di sini ada Bone, Maros, Enrekam, Sulawesi Selatan, lalu di Lampung, Aceh, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Next. Untuk manfaat marmer bisa digunakan sebagai bahan dekoratif untuk rumah dan bangunan mewah, sebagai bahan dasar pembersih rumah, penetral asam, pupuk, dan juga campuran pakan ternak. Untuk jenis marmer sendiri, di sini ada statuary marble, ornamental marble, architectural marble, cipollin marble, onyx marble, Brescia marble, Green marble, Carrara marble, Shell marble, Black Sea, limestone, hijau, dan marmer budidaya. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui tentang marmer, di sini kami akan membahas kaolin. Dipersilakan. Kaolin adalah suatu massa batuan yang kemudian tersusun dari material lempeng yang mempunyai kandungan besi yang rendah dan umumnya berwarna putih dan agak keputihan. Proses pembentukan kaolin dapat terbentuk oleh 2 proses, yaitu proses pelapukan dan proses alterasi hidrotermal. Yang pertama ada proses pelapukan. Proses ini terjadi pada batuan beku yang banyak mengandung
feldspar dengan media pemicu air sehingga mengubah feldspar menjadi kaolin. Proses pelakukan ini terjadi pada permukaan atau sangat dekat dengan permukaan. Yang kedua ada proses alterasi hidrotermal. Proses ini adalah proses perubahan secara mineralogi, kimia, dan tekstur yang dihasilkan dari interaksi lautan hidrotermal yang naik ke permukaan melalui celah-celah atau retakan dalam batuan asal yang kemudian mengubah mineral feldspar menjadi kaolin. Alterasi dapat menghasilkan mineral biji dan mineral penyerta. Yang selanjutnya ada jenis endapan kaolin. Berdasarkan tempat terbentuknya ada dua jenis endapan kaolin, yaitu yang pertama ada endapan residual. Endapan ini terbentuk di tempat asalnya, terutama dari batuan kaya mineral seperti granit, granodiorit, dan dasit. Yang kedua ada endapan sedimenter. Endapan ini terbentuk dari proses pengendapan kembali kaolin, baik yang telah berasal dari endapan kaolin yang telah ada, maupun pengangkutan dan pengendapan mineral kaolin yang berasal dari lapisan pembuat mineral itu. Yang selanjutnya adalah manfaat kaolin. Yang pertama adalah sebagai pigmen yang baik. Yang kedua, kaolin memberikan sifat plastis sehingga bahan baku keramik dapat dengan mudah dibentuk sebelum dibakar. Yang ketiga ada kaolin berfungsi sebagai bahan pengisian pulp. Yang keempat ada kaolin clay digunakan untuk bahan baku pembuatan masker serta sampo alami. Yang selanjutnya ada tambang kaolin di Indonesia. Mineral kaolin cukup banyak terdapat di Indonesia. Pertambangan mineral ini diusahakan di Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Beberapa daerah lain yang memiliki potensi kaolin antara lain Bandar Pulau, Sumut, Bonjol Pasaman atau Sumbar, Belas dan Indragiri, Hulu, Riau, Pondok Kelapa, Bengkulu, Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat, Blitar dan Trenggalek, Jatim, Martapura, Parsel, Polewal, Sulsel, dan Paniai, Papua. Nah, teman-teman sekalian, kita akan membahas poin terakhir yaitu granit yang akan dijelaskan oleh Kamila. Granit adalah salah satu batuan beku yang memiliki warna cerah, butirannya kasar, tersusun dari mineral dominan berupa kuarsa dan feldspar, serta memiliki mineral mica yang amphibal. Proses terbentuknya batuan granit yaitu proses pembentukan batuan granit diawali dengan bergeraknya magma dan dapur magma yang berada di dalam lapisan kulit bumi. Lama-kelamaan mengalami proses kristalisasi karena suhu di dekat permukaan bumi lebih rendah daripada suhu di dalam dapur magma. Setelah mengalami proses kristalisasi, maka magma akan membeku dan menjadi batuan granit yang termasuk dalam jenis batuan beku. Manfaat dari granit antara lain sebagai acuan alat ukur, sebagai interior bangunan, sebagai eksterior bangunan, sebagai media panjat tebing, sebagai bahan pembuat patung. Lalu persebaran granit di Indonesia ada di Bengkulu, Belitung, Lampung, dan Maluku. Granit hijau yang banyak dihasilkan di Tulung Agung dan granit abu-abu dan bertotol atau impala dari Purwokerto. Granit hitam dari Sumedang. Nah, teman-teman sekalian, dapat disimpulkan dari presentasi kali ini bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya, termasuk marmer, kaolin, dan granit. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab yang akan ada dua penanya. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Ferry Nanda Aji. Saya di sini izin bertanya, yaitu apakah marmer, granit, dan kaolin ini adalah sumber yang bisa diperbaharui atau tidak? Jika tidak, apa upaya pemerintah untuk mengganti fungsi dari marmer, granit, dan kaolin ini jika sumber daya tersebut habis? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Perio. Perio menanyakan bahwasanya apakah bahan-bahan marmer, kaolin, dan granit ini dapat diperbaharui atau tidak.
saja? Jawabannya adalah tidak dapat diperbaharui. Mengapa tidak dapat diperbaharui? Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahan-bahan tersebut dihasilkan oleh alam dari jutaan tahun sebelumnya. Jadi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Kemudian pertanyaan selanjutnya pun, apabila tidak dapat diperbaharui, apakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya? Hal tersebut akan dijawab oleh India. Jadi upaya pemerintah untuk mengatasi si granit, marmer, dan kaolin yang tidak bisa diperbarui adalah dengan cara membatasi penggunaan si marmer, granit, dan kaolin ini. Ya, betul sekali. Kenapa dibatasi? Karena bahan-bahan tersebut tidak diciptakan oleh manusia, maka dari itu upaya pemerintah adalah membatasi penggunaannya, tidak berlebih-lebihi dan tidak adanya eksploitasi oleh manusia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Luana Haura Putri. Saya izin bertanya, kan kaolin, granit, sama marmer tuh harus ditambang. Nah, pertambangannya tuh biasanya dikelola sama siapa? Terus apakah ada izin, apakah ada batasan eksploitasinya? Bila begitu, apa undang-undang yang mengaturnya? Sekian, terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Joanna, apakah granit, marmer, dan kaolin dikelola oleh siapa? Jadi jawabannya ada pihak swasta yang mengelola untuk perusahaannya, tetapi ada peran pemerintah juga untuk mengawasi perusahaan itu. Sebagai di mana pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.